Lihat, yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah, bukan jasmani, tapi ruh. Allah katakan dalam Al-Quran, coba bayangkan, coba lihat, Anda adalah sebuah kekuatan yang sangat luar. Diri Anda adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan diri Anda adalah kekuatan ilahi. Kekuatan Anda adalah kekuatan ilahi, Tuhan. Allah katakan pada saat Allah menciptakan ruh manusia, Allah tidak mengatakan bahwa ruh manusia diciptakan oleh Allah, tapi Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah meniupkan sesuatu. Berarti ketika Allah meniupkan sesuatu, ada sesuatu yang di sisi Allah, kemudian Allah berikan sesuatu tersebut kepada diri Anda. Anda bisa pahami? Ada sesuatu yang di sisi Allah, yang melengket dengan Allah, yang menyatu dengan Allah, kemudian sesuatu tersebut Allah berikan kepada Anda. Berarti ketika Allah berikan sesuatu kepada Anda, apa yang Allah miliki, kemudian apa yang diberikan kepada Anda. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, apa yang Allah miliki? Apa yang dimiliki oleh Allah? Saya ingin memahamkan kepada Anda. Selama ini kita terlalu merasa bahwa kita ini terlalu lemah. Bayangkan, dunia yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, dunia tidak memiliki kekuatan apa-apa, dunia nggak hidup, dunia hampa, dunia kosong, dunia adalah materi, dunia adalah badan dan jasmani kita. Tetapi kenapa kemudian kita yang memiliki kekuatan yang begitu besar, kemudian kita harus tunduk kepada jasmani dan badan kita? Kenapa kita harus tunduk kepada dunia? Kenapa kita harus diatur? Anda yang merupakan sesuatu yang bersifat rohani, tetapi kemudian kenapa jasmani yang tidak memiliki sesuatu apapun juga, kemudian menguasai diri Anda? Coba. Dunia terlalu jauh itu. Dia, dunia. Dunia ini dalam keadaan apa? Dunia ini dalam keadaan hampa. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Dunia. Ini alam semesta. Kalau seandainya dicabut darinya matahari, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi pada alam dunia? Gelap. Ketika dia udah gelap, apa yang akan terjadi kepada alam dunia? Malam terus. Kada ulah malam terus. Berarti tidak ada kehidupan. Bukan. Berarti yang menentukan kehidupan siang. Yang menentukan kehidupan apa? Matahari. Kalau seandainya matahari dicabut, energi dicabut, kira-kira tumbuh-tumbuhan kita yang ada di alam dunia ini bisa nggak melakukan sesuatu? Nggak bakalan bisa. Berarti yang menghidupkan alam dunia mana? Matahari. Makanya kalau matahari hancur, apa yang akan terjadi kepada bumi? Bumi pun akan hancur, hilang. Bukan? Berarti matahari dengan bumi sama dengan jasmani dan ruh. Bumi adalah badan, matahari adalah roh.
Berarti tanpa ada matahari, bumi tidak memiliki arti. Sekarang, sifat matahari. Sifat matahari apa? Menerangi, memberi cahaya. Sekarang, sesuatu yang bercahaya, sesuatu yang tersinari, kira-kira menenangkan tidak? Menenangkan. Sekarang ketika tidak ada matahari, berarti hidup kita selalu dalam keadaan susah. Sekarang ketika hidup Anda tidak pernah bersinar seperti matahari, selalu bersandar kepada jasmani, selalu bersandar kepada matahari, kepada bumi, selalu bersandar kepada badan, dan tidak pernah bersandar kepada hakikat diri Anda, kepada rohani Anda, apa yang akan terjadi? Anda akan selalu susah. Berarti yang akan membuat Anda tenang, yang akan membuat Anda bahagia adalah kembali kepada hakikat diri. Berarti kalau Anda ingin bahagia dan tenang, Anda harus kembali kepada diri Anda. Sekarang, kalau Anda ingin kembali kepada diri Anda, apa yang harus Anda lakukan? Sekarang tugas kita berada di tempat ini tidak lain adalah kita ingin mempelajari, kita ingin mencari jalan bagaimana kita bisa kembali kepada diri kita. Ini yang kita inginkan, bukan mencari sesuatu yang ada di luar. Dan Anda yang bisa melakukan diri Anda untuk kembali kepada diri Anda. Saya semua ucapan, semua perkataan yang ada di alam dunia ini merupakan hijab bagi Anda untuk bisa menjadikan diri Anda. Sekarang Anda yang harus berkeinginan untuk bisa kembali kepada diri. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan mau berubah. Kemauan Anda, berkeinginan enggak? Berkeinginan enggak kita untuk bahagia? Saya tanya, berkeinginan enggak untuk bahagia? Saya enggak yakin Anda ingin bahagia. Wallah, Anda belum berkeinginan untuk bahagia. Kalau Anda sudah berkeinginan untuk bahagia, pasti Anda akan melakukan semua cara untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Bukan? Anda kalau sudah ingin uang, kalau sudah ingin ini, apa yang Anda lakukan? Semua cara pasti Anda lakukan. Sekarang ketika Anda dikatakan bahwa sholat bisa membahagiakan Anda, bagaimana model sholatnya kita? Coba. Kalau Allah katakan bahwa jalan untuk mendapatkan Tuhan, ya, dalam Al-Quran Allah katakan bahwa jalan untuk bisa mendapatkan aku, kata Allah, jalan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dengan jalan berliku. Mau nggak kita putar balik berliku jalan? Mau? Nggak mau. Kita tidak pernah ingin susah dalam hidup. Kita selalu ingin bahagia, senang dalam hidup. Nggak pernah ingin bahagia. Kita hanya selalu ingin senang, nyaman dalam kehidupan. Bukan? Oke. Sekarang kan, pernah ada orang yang ingin bahagia, dia datang kepada seorang bapak. Kemudian dia bilang, saya ingin tenang. Oleh Allah bilang, oke, kalau kamu ingin tenang, kalau kamu ingin bahagia dalam hidup, ayo sini ke belakang. Dia ada ke belakang rumah. Kebetulan di belakang rumah ada kolam. Kemudian katanya, coba kepalamu masukkan ke dalam kolam tersebut. Dia masukkan ke dalam kolam. Kemudian sang wali Allah menahan kepala orang, ditahan. Memberontak, ya, memberontak. Akhirnya diangkat. Akhirnya ditanya sama wali Allah, apa yang kamu rasakan ketika kau di dalam kolam dan aku menahan kepala? Cari keselamatan. Apa yang kau inginkan pada saat itu? Ingin mencari udara. Bukan? Kira-kira pada saat itu ada nggak yang kau pikirkan? Tidak ada. Yang lain? Tidak ada. Hanya apa yang kau pikirkan? Keselamatan. Hanya udara. Nggak ada yang lain saya pikirkan. Hanya udara.
Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Kira-kira kebutuhan Anda kepada kebahagiaan dan ketenangan sudah seperti diri Anda yang membutuhkan udara? Kalau kebutuhan kita terhadap kebahagiaan dan ketenangan belum seperti ini, sangat-sangat sulit bagi kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Sekarang yang harus kita lakukan, memancing diri kita untuk bisa mendapatkan keinginan, untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan itu sebesar diri kita menginginkan. Kita membutuhkan udara. Anda bisa menemukan sesuatu dalam hidup Anda ketika Anda dalam keadaan terdesak. Ketika Anda dalam keadaan terdesak, ketika semua yang ada di sekitar Anda satu persatu tidak lagi datang kepada Anda, tidak lagi menengok Anda, semua menyakiti diri Anda. Pada saat itu Anda datang kepada siapa? Anda hanya butuh kepada sesuatu pada saat itu. Anda gak berpikir yang lainnya. Suami Anda tolak, istri Anda tolak, semuanya Anda tolak. Anda hanya butuh kepada seseorang, bukan? Anda hanya butuh kepada Tuhan. Anda kemudian berlari menuju kepada Tuhan. Pada saat itu semua penghalang yang ada di sekitar Anda mampu Anda kesampingkan untuk mendapatkan tujuan Anda untuk berjumpa dengan Tuhan. Sekarang, bagaimana seseorang bisa menemukan Tuhannya? Bagaimana orang ini bisa menemukan Tuhannya? Apa yang terjadi? Pada saat dia susah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi oleh orang ini sehingga dia begitu ingin menuju kepada Tuhannya? Satu, susah. Sholat. Susah. enggak. Hal yang membuat dia ingin dekat dengan Tuhannya. Apa? Sakit. Masalah. Satu, Sakit. suaminya Masalah. sudah tidak menolongnya. Dua, istrinya sudah sering menyakiti. Tiga, anak-anaknya meninggalkannya. Empat, semua orang yang ada di sekitar dia memfitnah dan menjauhi dirinya. Ketika semua sesuatu yang mustahil, sekarang dunia membuat kita susah. Kemudian kita nggak bisa meninggalkan ini, ya. Berarti kalau kebahagiaan kita diganggu oleh alam dunia, diganggu oleh kehidupan yang ada di sekitar kita, berarti kalau untuk bisa merasakan kebahagiaan, lepaskan ini dunia. Sekarang mungkin nggak mungkin juga. Berarti kalau begitu mustahil bagi kita. Inilah yang ditanya oleh seseorang kepada seorang kekasih Allah. Yang dia tanya, ya Allah, bisa, wahai wali Allah, bisa nggak kita tenang, abadi, hakiki, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Kata sang wali Allah, enggak. Dia marah. Kalau begitu, untuk apa saya belajar? Untuk apa saya ikut pelatihan? Untuk apa kita mencari? Kalau memang kemudian kita tidak bisa menemukan itu semua. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Kalau kemudian kita tidak bisa mendapatkan itu semua. Kata sang wali Allah, kalau kau hidup kehidupan ini seperti air samudra dan manusia bagian dari air samudra. Kita merupakan satu tetes dari kehidupan dunia. Kalau kau menganggap bahwa dirimu bagian yang terpisah, ingat, ini kuncinya. Kalau kau menganggap bagian yang terpisah dari kehidupan dunia, maka kau tidak pernah akan menemukan kebahagiaan. Selama ini kita selalu menganggap bahwa diri kita sesuatu yang terpisah dari alam dunia. Kita tidak pernah mengikuti gerakan alam dunia. Kita selalu berada di luar dari kehidupan. Ketika ada sesuatu yang menimpa kepada kita, kita tidak pernah terjun dan masuk dalam kehidupan tersebut. Tapi kita selalu berada di luar dan menentukan bagaimana kita harus hidup. Ada kisah paham? Kalau Anda ingin merasakan ketenangan,
Anda harus masuk menjadi bagian daripada kehidupan. Saya mau melakukan permisalan kepada Anda. Pernah dengar Nabi Yunus? Pernah? Tahu Nabi Yunus? Tidak pernah. Tidak tahu. Ya? Cerita. Cerita. Tahu Nabi Yunus? Ya, Anda tahu Nabi Yunus ketika dia menghindar dari kaumnya, kemudian ketika dia masuk ke dalam kapal, ya, dia masuk ke dalam kapal, kemudian yang terjadi apa? Kapalnya nggak tenggelam. Tiba-tiba ombak datang, ya, sehingga kapal ini harus bisa tenggelam. Yang terjadi apa? Yang terjadi semua yang ada di atas kapal dibuang satu per satu. Semua yang ada di atas kapal, semua, tidak ada yang tersisa kecuali hanya penumpang yang ada. Ya. Ketika Nabi Yunus berlari dari kehidupan yang dia sedang hadapi, ya, ketika penderitaan sedang terjadi dalam hidup kamu, ketika kau sedang menderita dalam rumah tangga, ketika kau sedang menderita dalam kehidupan kantor, ketika kau sedang menderita dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kau lakukan pada saat itu? Berserah diri. Apakah kau disuruh untuk pergi meninggalkan rumahmu? Apakah kau disuruh untuk pergi dari kantormu? Apakah kau disuruh untuk berlari dari duniamu? Ya. Tapi ini yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dia melihat kaumnya membuat masalah dalam hidupnya dengan kacamata yang dia miliki, ini pelajaran kehidupan. Ketika Nabi Yunus melihat bahwa dia sudah melakukan sebuah usaha, ternyata kaumnya tidak mendengar apa yang dia lakukan. Kaumnya tidak mendengar. Semua usaha dia sudah lakukan. Dia berbuat untuk Allah. Dia merasa dia melakukan sebuah kebaikan. Tapi ternyata kaumnya nggak ada satupun yang berubah pada saat. Akhirnya apa yang terjadi kepada Nabi Yunus? Dia meninggalkan kaum. Dia meninggalkan masalah yang sedang dia hadapi. Bukan? Dia pergi meninggalkan masalah. Ketika dia pergi meninggalkan masalah yang dia hadapi, apakah dia mendapat ujian dari Allah? Apakah ketika Anda hijrah menuju ke tempat yang lain, apakah Anda bisa menemukan kebahagiaan dan ketenangan Anda? Apakah ketika Anda sedang bermasalah di tempat ini, kemudian Anda pergi ke tempat lain, Andakah yakin bahwa masalah yang sedang Anda hadapi di tempat ini tidak akan muncul lagi? Tidak. Atau akan muncul lagi seperti masalah yang sedang Anda hadapi di tempat ini? Iya. Muncul masalah baru. Apa yang harus Anda lakukan? Berserah diri. Yang harus Anda lakukan bukan meminta masalah yang ada di sekitar Anda berubah. Bukan meminta suami Anda berubah. Bukan meminta anak Anda berubah. Bukan meminta istri Anda berubah. Bukan meminta kantor Anda berubah. Bukan meminta kehidupan yang berubah. Tetapi yang harus Anda lakukan, Anda kembali kepada diri Anda. Apa yang menjadi tujuan hidup. Sekarang, masalahnya, ketika kita ingin bahagia dalam hidup, Anda pertama tidak pernah mengenal siapa diri kita. Diri Anda. Kemudian Anda tidak pernah menentukan apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan. Anda tidak pernah tahu Anda mau kemana. Anda selalu tersesat. Anda selalu tersesat. Anda tidak pernah tahu Anda mau kemana. Berarti kalau Anda ingin bahagia, Anda ingin menemukan kebahagiaan dalam hidup Anda, pertama, Anda harus tahu siapa diri Anda. Kemudian kedua, Anda harus menentukan tujuan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda sudah memahami apa yang menjadi dasar tujuan hidup Anda? Untuk apa Allah menciptakan Anda? Untuk apa Anda hadir di tempat ini?
Anda tahu? Saya mau tanya kepada Anda. Bapak, apa tujuan hidup Bapak? Oke, mencapai kebahagiaan. Jadi yang terbaik. Tujuan hidup Ibu? Cari yang terbaik. Kita semua bingung menjawab apa yang menjadi tujuan hidup. Kenapa Anda bingung? Saya mau tanya, yang ditanyakan itu diri Anda atau diri orang lain? Kalau yang ditanyakan adalah diri Anda, kenapa kemudian Anda bingung untuk menjawab apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Anda mencari jawaban di mana? Hah? Dari mana Anda mencari jawaban? Ya? Sekarang oke, saya ingin melatih, kita ingin melatih diri kita untuk memahami apa yang menjadi tujuan hidup kita. Sebab kita tidak mungkin bisa merasakan kebahagiaan dan ketenangan kalau tujuan hidup kita dan siapa diri kita tidak pernah kita pahami. Anda bingung untuk menjawab tujuan hidup Anda karena Anda tidak pernah tahu siapa Allah.